Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bisa kembali menyapa Ibu Bapak Saudara dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 28 Mei 2025 bersama saya, Kris Sulastri. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau merendahkan hati kami untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti, memahami apa yang hendak Engkau katakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 21 ayat yang ke-16. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Judul renungan pada pagi hari ini yaitu tugas menggembalakan. Suatu ketika saya mendengar seorang remaja bercerita sambil bersedih. Ia merasa tidak mendapat ruang di rumahnya. Ia merasa dicukupi tapi tidak didampingi. Ia didorong untuk melakukan yang terbaik tapi tidak dimengerti. Ia merasa dibandingkan, perasaannya diabaikan dan lebih banyak dihakimi. Lalu ia datang ke rumah Tuhan atau gereja, berharap ia mendapat ruang di sana. Tapi apa katanya? Ternyata sama saja. Sebagai remaja ia dibandingkan dengan yang lebih dewasa, bahkan dengan yang lansia. Kadang mereka diabaikan dan lebih banyak merasa dihakimi. Tentu cerita di atas tidak berlaku untuk semua. Tapi mendengar cerita itu sebagai orang tua, saya menjadi berefleksi. Terkadang sebagai orang tua di rumah atau di gereja, seringkali kita berpikir bahwa mencukupi kebutuhan anak adalah hal yang penting kita lakukan. Namun perlu kita ingat bahwa kebutuhan itu tidak hanya melulu tentang kebutuhan fisik, finansial, pendidikan, atau keterampilan. Seringkali sebagai orang tua, kita menemukan anak-anak kita menjadi tidak menutup diri pada orang tua, mencari komunitas yang membuat orang tua cemas. Atau gereja juga menemukan banyak remaja pemuda enggan beribadah, mencari tempat yang mereka suka. Bahkan menurut penelitian, semakin banyak kaum muda yang tidak percaya pada Tuhan. Apakah ini artinya ada kebutuhan yang mungkin belum kita penuhi untuk anak-anak kita? Ketika Yesus menampakkan diri ketiga kalinya pada para murid sebelum kenaikannya ke surga, ia berbincang kepada Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat 16, kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan Yesus pada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" tidak hanya sekali disampaikan, tapi 3 kali. Begitu juga dengan perintah yang disampaikannya kepada Petrus untuk memelihara atau menggembalakan domba-dombanya. Ia ulangi sampai 3 kali. Pengulangan dan penegasan akan pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" dan perintah Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya tentu menunjukkan pentingnya pertanyaan dan perintah itu. Pertanyaan dan perintah Yesus ini juga berlaku bagi kita saat ini sebagai murid-murid Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada kita, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ketika kita menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," maka ada perintah yang
Ia berikan kepada kita, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya tugas pengembalaan itu berlaku untuk setiap kita yang mengasihi Yesus. Tugas pengembalaan itu tentu juga diemban oleh orang tua pada anak-anaknya, diemban oleh gereja, bukan hanya pendeta dan majelis saja, tapi oleh setiap umat yang mengasihinya. Tugas pengembalaan itu tentu tidak berhenti pada penyampaian firman, tidak pula berhenti pada pemenuhan finansial akan kehidupan dan kegiatan, tetapi juga meliputi membimbing dan mengasuh anak-anak kita dan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita untuk hidup sebagai pengikut Kristus, dan supaya mereka dapat menghadapi tantangan dan pertumbuhan rohani. Ini adalah bagian penting dari pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, pertanyaannya, jika masih ada anak-anak kita yang seringkali merasa dibanding-bandingkan, yang seringkali merasa terabaikan, seringkali merasa dihakimi, sehingga ia atau mereka lari dari rumah kita, mencari tempat lain, bahkan enggan untuk beribadah. Mari kita bersama berefleksi sebagai orang tua, sebagai umat yang mengasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sudahkah kita melakukan tugas pengembalaan yang Tuhan perintahkan pada kita itu dengan baik? Mari kita terus belajar agar perkataan kita, tindakan kita, keputusan yang kita sampaikan menjadi wujud penggembalaan kita pada anak-anak kita atau kepada sesama kita, bukan sebaliknya, menjadikan mereka justru lari dari kita, bahkan lari dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, seringkali perkataan kami, tindakan kami menyakiti hati anak-anak kami atau sesama kami. Sebagai umat yang Engkau kasihi dan yang mengasihi-Mu, pagi ini kami diingatkan kembali akan perintah-Mu, supaya kami menggembalakan domba-domba-Mu, yaitu anak-anak kami, orang-orang percaya yang ada di sekitar kami, supaya mereka terus mengikuti-Mu dan bertumbuh di dalam-Mu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, serta mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.